Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel. Untuk sidang gugatan Pilkada pemilihan wali kota Gorontalo sesuai jadwal ada di panel 3, diketuai oleh Arif Hidayat didampingi Anwar Usman dan Eni Nurbaningsih. Kuasa hukum calon wali kota Gorontalo Rian Kono dan Charles Budi Doku mengajukan gugatan terhadap pasangan wali kota Gorontalo terpilih, Pilkada tahun 2024. Permohonan dibacakan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa, 14 Januari 2025. Isi gugatan dengan nomor 40-PHPU-Wako-23-2025 itu dibacakan oleh kuasa hukum Rian Kono dan Budi Doku, Pangeran dan Febrianto Potale. Pada intinya, ijazah SD yang tidak menyertakan surat keterangan tamat SD, ujar Pangeran kepada Hakim MK, Arif Hidayat. Pangeran menambahkan, masalah serupa pernah dipersoalkan pada Pilwako Kota Gorontalo 2013. Kala itu nama bersangkutan gagal mengikuti kontestasi Pilwako Kota Gorontalo. Isi gugatan lain menyangkut kampanye dari calon wali kota Gorontalo terpilih. Kampanye yang dianggap fitnah hingga adu domba, kata Pangeran, telah dilaporkan ke Bawaslu. Setelah itu, Febrianto kemudian membacakan petitum perkara. Pemohon memohon kepada MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya membatalkan putusan hasil pemilihan umum KPU Kota Gorontalo. Permohonan selanjutnya adalah mendiskualifikasi pasangan yang bersangkutan dalam kontestasi Pilwako Kota Gorontalo. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, PSU, dengan hanya diikuti oleh paslon 1, 2, dan 4. Adapun pendamping Hakim MK Eni Nurbaningsih meminta KPU dan Bawaslu memperjelas gugatan pemohon pada sidang berikutnya. Sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat, 24 Januari 2025 nanti. Sementara itu, menanggapi hasil gugatan pilkada di MK tersebut, Batin Tomayahu, selaku kuasa hukum dari pasangan Adan Dambea dan Indra Gobel, mengatakan, ternyata benar, RB membawa kembali data-data di tahun 2013 yang membuat Adan Dambea dicoret dari daftar calon wali kota. Rupanya, kata Batin Tomayahu, mereka tidak membaca dengan jeli dan lengkap putusan PT UN pada kasus di tahun 2013 itu. Makanya, kata Batin Tomayahu, dia sudah mempersiapkan jawaban-jawaban soal gugatan dari pihak pemohon. Perlu diketahui, mengapa Adan kalah di PT UN? Itu dikarenakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo mencabut legalisir SKPI Pak Adan. Akan tetapi, ijazah SD Pak Adan Dambea dalam putusan PT UN dinyatakan sah. Tentu saja ini senjata pamungkas tim hukum air yang sudah dijaga dengan sangat baik selama belasan tahun. Tidak hanya itu, ijazah SD Pak Adan sudah dikuatkan dengan SKTI, dan inilah yang membuat Pak Adan bisa ikut pemilihan gubernur tahun 2017, bisa ikut Pilwako tahun 2018, dan Pileg tahun 2019, dan lolos ke DEP Provinsi, lalu ikut Pileg tahun 2024, dan juga Pilwako tahun 2024, dan akhirnya bisa menang. Ada hal yang menurut Batin Tomayahu agak lucu, karena pihak RB tidak tahu kalau proses di Gakumdu sudah selesai, tetapi mereka memberitahukan pada Hakim MK bahwa laporan ke Gakumdu masih berproses. Kami sudah mendapat pemberitahuan dari Bawaslu bahwa masalah di Gakumdu sudah selesai dan tak ada masalah lagi, ungkap Batin Tomayahu. Insya Allah, data-data yang kami miliki sebagai pihak terkait sangat lengkap dan kuat, dan dari sidang pertama tadi kami sudah bisa menebak apa yang menjadi senjata pihak pemohon, katanya. Sekedar catatan, pada 2013 itu Adan benar-benar menghadapi kekuatan besar. Meskipun rakyat banyak mendukungnya, namun dia tidak bisa menghadapi para pengambil keputusan. Memang hanya ada satu cara menjegal Adan, yaitu pencoretan. Tidak hanya Adan yang dicoret, tetapi juga semua komisioner KPU Kota Gorontalo dipecat, dan dia benar-benar dikeroyok. Tetapi Adan Dambea sangat tegar menghadapi semua itu. Bayangkan dia dicoret beberapa jam sebelum pemilihan. Karena surat suara belum diganti, maka foto Adan Dambea masih ada dan rakyat tetap memilihnya.
Dia menang tetapi sayangnya bukan lagi peserta Pilwako, karena sudah dicoret. Adan sendiri merasa tidak dikalahkan. Tetapi bagi dia semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia begitu tenang menerima peristiwa yang telah membuat ribuan rakyat kota Gorontalo menangis. Dan kemarin, di perhelatan Pilwako, 40.000 warga kota Gorontalo menyambut kemenangan Adhan yang sudah tertunda 10 tahun dengan air mata bahagia. Sekarang perkara nomor 40. Silakan pemohon perkara 40. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mulia. Sebelum membacakan permohonan, izinkan memperkenalkan diri. Saya dengan Pangeran dan rekan Ifrianto yang akan membacakan secara bergantian terhadap permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Gorontalo tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 pukul 15:05 WITA yang diajukan oleh atas nama Rian Fahrisan Kono dan Charles Budi Doku yang merupakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Gorontalo tahun 2024 nomor urut 4. Untuk selanjutnya Yang Mulia akan membacakan pokok-pokok permohonan. Yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada kewenangannya ya. Ada Yang Mulia. Kemudian pada halaman 3. Waktunya. Baik, terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Yang Mulia, bahwa izin membacakan Yang Mulia di poin B, bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Gorontalo tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 pukul 15:05 WITA, dan kami mengajukan permohonan Yang Mulia itu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21:49. Intinya masuk dalam tenggang waktu Yang Mulia. Dua-duanya masuk. Izin Yang Mulia untuk melanjutkan tentang kedudukan hukum pemohon, bahwa dalam permohonan ini Yang Mulia tentang syarat ambang batas 158 memang di atas Yang Mulia, di atas 2% karena penduduk jumlah Kota Gorontalo itu berjumlah 207.800 jiwa, jadi masuk yang dalam kategori 2%, sedangkan maksimalnya itu ada di 2.116 suara, sedangkan selisih kami Yang Mulia itu di angka 14.792 suara. Namun Yang Mulia, atas permintaan penundaan syarat ambang batas itu ada dua hal pelanggaran Yang Mulia. Yang pertama Yang Mulia, saya akan bacakan di poin H, bahwa secara formil selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 di atas ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, hal tersebut dikarenakan antara lain permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan. Perihal dan pokok permohonan pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata, sebagaimana diizinkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Jadi permohonan ini Yang Mulia, ini mempersoalkan tentang penetapan pasangan calon, mempersoalkan tentang syarat pencalonan. Betul Yang Mulia. Jadi pada intinya Yang Mulia, adanya ijazah SD yang tidak menyertakan surat keterangan tamat SD Yang Mulia, itu sudah pernah diajukan Yang Mulia ke dalam PT UN Manado. Jadi pihak terkait ijazah SD-nya nggak jelas itu. Benar Yang Mulia. Jadi hal ini pernah dipermasalahkan pada tahun 2013 Yang Mulia. Sebagaimana
Petun ke Petun Manado nomor registrasi 5 dan 6 yang mulia. Ya. Terus yang pada amarnya antara lain izin yang mulia untuk membacakan poin 1 menyatakan batal surat keputusan Ketua KPU Gorontalo nomor 21 sekian tentang penetapan pasangan calon atas nama H. Adan Dambea dan Irdawanto Hasan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Gorontalo tahun 2013. Oke. Berikut yang mulia, mungkin untuk di poin 2-nya dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Jadi pada intinya bahwa Adam Dambea dan Irwanto Hasan mengajukan sengketa permohonan hasil kepala daerah Kota Gorontalo pada tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi yang mulia dengan registrasi 33 dan seterusnya yang telah diputus tanggal 24 April 2024 dengan amar sebagai menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kita jadikan bukti juga yang mulia di video bukti P4 bahwa yang mulia terkait dengan pelanggaran berikutnya yang mulia terkait dengan adanya perbuatan tercela yang mulia. Itu terdapat persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh H. Adan Dambea yang materi kampanye berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba yang mulia. Itu juga sudah kita laporkan yang mulia di Bawaslu yang mulia. Itu ada di laporan registrasi nomor 02/PL seterusnya yang mulia, dan saat ini masih dalam penanganan Gakumdu Polres Kota Gorontalo yang mulia. Ya. Baik yang mulia, mungkin dalam pokok permohonan akan dilanjutkan oleh rekan Ifrianto. Iya, silakan. Tadi Pangeran. Iya. Oh, berarti di sini hadir Pangeran dari Bima, Pangeran dari Jawa, itu Pangeran dari mana itu? Sumatera. Sumatera. Oh, Pangeran semua berarti. Ya. Berdarah biru kita. Terima kasih yang mulia. Ya. Izin melanjutkan pada pokok permohonan yang mulia. Ya, silakan. Siap. Pokok permohonan kami anggap bacakan pada poin 1, 2, 3. Kami langsung pada poin 4 yang mulia. Bahwa gugatan tersebut diajukan ke PTUN Manado berdasarkan registrasi perkara nomor 5/G 2013 PTUN Manado dan nomor G 2013 PTUN Manado tanggal 25 Maret 2013 amarnya antara sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia karena tadi sudah dibacakan oleh rekan saya. Ya. Lanjut yang mulia, bahwa atas putusan PTUN Manado tersebut Haji Adam Dambea mengajukan banding ke PTUN Makassar dengan registrasi perkara nomor 464 dan seterusnya. Poin 6, bahwa berdasarkan putusan PTUN Makassar tersebut Haji Adam Dambea mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI nomor registrasi perkara nomor 390 dan seterusnya tertanggal 14 November 2013 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi pemohon kasasi Haji Adam Dambea. 7, bahwa Adam Dambea dan Haji Irwanto Hasan mengajukan sengketa permohonan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi RI registrasi perkara nomor 33 dan seterusnya yang menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya, bahwa itu berdasarkan dianggap dibacakan. siap Ya. dianggap dibacakan mulia. Jadi ada persoalan Adan Dambea ini ya. Siap yang mulia. Ya. Izin yang mulia melanjutkan. Bahwa terdapat persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh Haji Adam Dambea yang materi kampanye berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba pada tanggal 14 November 2004 dari Charles Budi Doku, calon wali kota Gorontalo, pemilihan daerah Kota tahun 2004, telah melaporkan Haji Adam Dambea kepada Bawaslu Kota Gorontalo bahwa laporan yang disampaikan tersebut terkait larangan kampanye dilakukan oleh pasangan nomor calon urut 3 wali kota Adam Dambea dengan materi kampanye berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba. Dilaporkan ke Bawaslu enggak? Sudah dilaporkan yang mulia. Terus di Bawaslunya gimana? Sudah di Gakumdu yang mulia. Oh, sudah dikaku. Iya, sekarang sudah naik ke SPDP yang mulia. Oke. Itu aja kan dalilnya? Iya, Ya, sekarang petitumnya. petitum yang mulia. Silakan.
uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor 569 dan seterusnya. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dari kesertaan pemilihan kota dan wali kota Gorontalo 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor 377 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon wali kota Gorontalo tahun 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo 370 tahun 2024 dan seterusnya. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon nomor 4, atau mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo 569 tentang penetapan hasil pemilihan kota wali kota Gorontalo tahun 2024. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan seterusnya. 4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota Gorontalo tahun 2024 yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Dr. Randus Haji Idris Ibrahim MM Andi Ilham, pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Ramli Anwal dan Ana Supriyani Abdul, calon nomor urut 4 Rian Fakriesan Kono dan Charles Budidoku, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi KPU harus merespon ya mengenai ijazah. Kemudian Bawaslu juga mengenai tadi kampanye yang mengandung unsur-unsur fitnah dan sebagainya. Termohon juga apakah memang ada persoalan-persoalan mengenai ijazah dan yang sudah diproses ke Akumdu ya, tolong direspon. Silakan Prof. Eni, silakan. Baik, saya sedikit saja kepada kuasa pemohon. Ada bukti yang dilampirkan, putusan petun termasuk PT Tun dan kasasinya. Izin yang mulia, kami hanya masukkan putusan MK yang mulia. Putusan MK yang Ya. 33 2013 Iya, ya. karena di putusan MK ada mengutip putusan PT UN tingkat Baik. pertama sampai tingkat kasasi. Kalau yang mulia. begitu nanti dari KPU dan Bawaslu ya, itu nanti tolong diperjelas dengan putusan-putusan terkait tersebut. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eni. Yang mulia cukup ya. Baik, saudara mengajukan bukti hanya simpel ini, karena dalilnya juga simpel, berkenaan dengan syarat pencalonan. Siap. Dan kemudian kampanye yang mengandung fitnah Iya, dan ujaran kebencian itu ya. Iya yang mulia. Baik, P1 sampai dengan P6, betul? P6 yang mulia, betul. Sudah diverifikasi dan disahkan. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya, baik, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen pada kolom komentar. Salam sehat, jangan lupa bahagia.